Oke guys, di video kali ini saya mau bercerita kalau kemarin saya nemuin ada orang itu marah-marah di toko emas karena dia merasa kok harga bebek emas Antam dia ini tidak sesuai dengan yang di website Antamnya. Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya. Klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini range-nya di berapa-berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu yang dinamakan buyback. Jadi ketika kamu mau mulai investasi emas, ini saya jelaskan bagi kamu yang misalkan pemula ya, itu ada namanya harga belimu atau modalmu ketika kamu beli investasi emas awal, dan ada harga buyback di mana itu adalah selisih, yaitu ketika modalmu misalkan katakanlah 850.000 ketika kamu beli modalnya dibandingkan dengan harga buyback itu di bawahnya, katakan harga buybacknya TC 20.000 yaitu 830.000. Nah, harga buyback ini setiap merek itu bisa berbeda. Jadi yang saya sebutkan di video-video sebelumnya itu saya bilang potongannya itu tergantung mereknya. Jadi tergantung mereknya itu mau profit taking banyak atau enggak. Dimana kalau misalkan potongannya itu semakin tinggi, kita berarti enggak cepat untung. Ibaratnya untungnya lama. Terus yang untung siapa? Yang untung ya tokonya yang jual, karena profit kita dipotong oleh tadi merek yang potongan jual belinya tinggi guys. Dan yang saya ceritakan tadi kebetulan mereknya adalah Antam, dimana kalau yang namanya Antam itu ada website resmi Antamnya. Kamu bisa cek di sana tiap harinya itu harganya belimu tadi berapa, terus harga simulasi bebeknya berapa. Dimana tiap hari itu harga beli sama harga bebeknya itu terupdate guys. Ketika kamu mau beli di hari itu berapa, tapi bebeknya itu berapa juga, kamu bisa lihat potongannya sebesar apa, kamu bisa cek guys. Nah, kejadiannya itu ketika saya ada di toko emas, saya melihat ada orang tiba-tiba marah-marah teriak bahwa kamu jangan mempermainkan saya ya, harga bebek emas Antam itu sudah nasional, kamu jangan permainkan ya, harganya seenak kamu. Nah, itu awalnya saya nggak ngerti ada apa, ada orang teriak-teriak gitu. Akhirnya setelah kejadian tadi orang tadi pulang, saya tanya ke mbaknya, mbak ada apa sih gitu. Pertama dia kaget dulu kalau ternyata harga bebek potongannya itu lumayan untuk edisi yang baru. Jadi banyak orang itu salah persepsi bahwa dikiranya kalau kita mau jual nantinya emas yang sudah kita beli, harganya sesuai ketika dia beli di awalnya, padahal ketika kita jual nantinya itu harganya berbeda, ada selisihnya, apalagi merek-merek tertentu yang selisihnya antara jual dan beli itu tinggi guys ya. Jadi contoh yang saya bilang orang-orang salah itu seperti ini ya guys. Contoh katakanlah ini tanggal 1 gitu ya, tanggal 1 orang itu beli harga emasnya 850.000 itu misalkan di siang hari. Tiba-tiba orang itu berubah pikiran, misalkan setelah membeli ingin menjual langsung karena ada kebutuhan gitu misalkan ya. 1 jam kemudian atau sorenya atau beberapa saat setelah dia beli, dia kan mau jual tuh. Ketika dia jual itu sudah langsung dikenakan potongan guys. Jadi itulah mengapa saya bilang kamu kalau mau investasi pilihlah merek yang potongannya rendah. Supaya apa? Supaya kamu yang profit itu lebih cepat, lebih maksimal. Kejadian yang saya sebut tadi, orang ini yang ingin menjual emas Antamnya tidak tahu bahwa adanya buyback yang termasuk tinggi. Kebetulan dia belinya yang Antam edisi baru. Jadi dia tuh kaget pertamanya, loh saya tuh belinya segini, terus potongannya kok tinggi sekali. Jadi dia itu berekspektasi untungnya sudah lumayan, tapi kok ternyata untungnya cuma kecil. Dia tidak tahu bahwa kalau potongannya itu lumayan guys untuk yang edisi baru Antamnya ya. Kemudian orang itu sudah mulai paham dan dia akhirnya oke, masuknya harga buybacknya guys. Dimana dia masih nggak terima lagi
karena posisinya harga bebeknya itu tidak sesuai, yaitu ya ada pajaknya, dimana sebenarnya harganya itu belum termasuk pajak yang di harga simulasi bebek di website Antamnya tadi. Kalau memang ada namanya potongan tadi itu berbeda-beda tergantung dengan besar kepingan gramnya, itu berbeda juga harga bebeknya, dimana semakin kecil itu potongannya semakin besar atau gapnya antara harga beli tadi dengan harga bebeknya itu semakin tinggi jika ukurannya makin kecil. Nah, kebetulan orang itu adalah orang yang termasuk awam, jadi dia itu belum tahu bahwa yang namanya simulasi bebek untuk merek Antam di website Antam tadi itu belum termasuk pajaknya guys. Jadi misalkan nih ya, harga bebeknya tulisannya Rp800.000 per gramnya, itu artinya 800.000 tadi itu masih belum dipotong pajak. Padahal pajaknya kalau misalkan ada NPWP itu 1,5% potongannya dari 800.000 tadi bebeknya. Kalau tanpa NPWP itu potongannya lebih besar, yaitu 3% dari harga bebek hari itu. Misalnya 800.000 dipotong 3% jika tanpa NPWP. Dan saat itu juga saya mengecek ketika di websitenya, terus saya cek juga ke gerai Antamnya waktu itu juga, dimana sebenarnya walaupun orangnya tadi yang mau jual Antamnya ke toko emas tadi itu merasa dia loh kok nggak sesuai gitu ya, padahal ketika hari itu juga saya cek di gerai Antamnya, harganya itu bebeknya sudah lebih tinggi dibanding dengan gerai Antamnya loh guys. Jadi ceritanya ini sudah lebih tinggi, harga bebeknya lebih bagus daripada di gerai Antamnya. Tapi orang ini tetap marah karena orang itu belum tahu. Sebenarnya orang tadi itu ada melakukan ketidakmaksimalan investasi emas. Yang pertama, dia membelinya itu edisi baru. Ya mungkin dia nggak tahu, dia belinya di gerai Antam atau di toko emas yang stoknya edisi lama sudah tidak ada. Dimana kalau kita mencari atau membeli emas, mau investasi emas, itu paling mudah cari yang edisi baru. Karena yang edisi lama itu lebih banyak dicari orang karena potongan lebih rendah. Dimana orang-orang yang sudah tahu belinya maunya yang edisi lama, karena potongan lebih kecil jadi lebih cepat untung guys. Jadi kadang kalau di toko-toko emas tertentu harus inden, harus PO untuk yang edisi lama. Jadi bukan edisi lama nggak laku, edisi lama justru sudah tidak keluar lagi, discontinue. Makanya jumlahnya itu dicari orang sehingga dia sering kosong guys. Jadi malah kita lebih mudah mendapatkan edisi baru. Yang kedua, kesalahan investasi dari cerita tadi adalah orang tersebut jual belinya tidak di toko emas yang sama. Jadi dia itu membeli produk si emasnya tadi tidak di toko tersebut tapi jual ke toko lain. Sebenarnya kalau misalkan kamu punya toko emas terpercaya, sudah punya langganan gitu, itu kamu jual dan belinya di toko emas terpercaya tadi. Biar apa? Biar posisinya potongan itu makin kecil guys. Kalau kamu lihat kejadian yang saya sebutkan di awal, walaupun orang tadi salah, yaitu dia belinya di tempat lain tapi jual di toko emas tadi, harga bebeknya itu sudah lebih bagus dibandingkan kalau jual di gerai Antamnya guys. Kalau kamu sudah nonton video saya yang ini, kamu bisa cek. Jadi harganya sudah bagus, padahal posisinya itu tidak beli dan jual di toko yang sama, itu sudah lebih tinggi dari gerai Antam. Apalagi misalkan kamu betul. Jadi kasusnya ini untuk pelajaran bahwa kita semua biar bisa lebih cepat untungnya, investasi emas lebih maksimal, itu jual belinya di toko emas yang terpercaya, walaupun itu mereknya belinya Antam ya guys. Bagi kamu yang belum nonton video saya yang ini, kamu bisa tonton, di situ ada video dimana menerangkan ciri-ciri untuk toko emas yang terpercaya. Kamu untuk investasi jual beli yang maksimal bisa tonton video ini guys. Saya tetap merekomendasikan kalau kamu mau investasi itu carilah merek yang potongan jual belinya itu rendah guys. Dan di video ini saya bukannya merekomendasikan kamu untuk membeli merek emas Antam, tapi seperti yang saya sebutkan di awal, saya merekomendasikan kalau membeli itu adalah merek yang jual belinya rendah guys. Karena apa? Karena kalau kamu membelinya itu adalah potongan jual beli yang tinggi, untungmu lebih lama. Yang untung apa? Tokonya guys. Jadi kalau toko itu lebih seneng, lebih suka, lebih untung ketika kamu beli yang potongannya tinggi. Jadi ibaratnya ya sekarang misalkan toko ada produk A dan produk B.
Kalau potongannya makin tinggi, misalkan A lebih tinggi, si toko itu tadi akan memberikan rekomendasi yang A karena dia akan lebih untung. Itu kalau secara toko guys. Kalau saya sebagai pembeli yang tujuannya ingin investasi, ingin profit, ya saya nggak bakalan beli yang untungnya toko banyak guys. Pilih yang potongan jual beli yang rendah. Bagi kamu yang belum tahu merek emas batangan apa yang terpercaya dan potongannya rendah, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya jawab ya guys. Jadi semoga video ini bisa membantu kamu yang mau investasi agar lebih maksimal untungnya. Bagi kamu yang ada pertanyaan, langsung komen aja, nanti akan saya jawab. Thank you for watching and see you in the next video.